Kalau masih dalam satu kartu keluarga otomatis nggak dapet. Oke guys, jadi ini adalah komentar dari Adi Purwanto 1702 ya. Jadi dia mungkin berkomentar ingin menginformasikan bahwasannya apabila dalam satu kartu keluarga itu sudah ada yang menerima bantuan program pemerintah lainnya, entah itu ibu, entah itu ayah. Nah, untuk peserta sendiri itu tidak akan memperoleh BSU 2022. Oke guys, jadi menurut saya nggak fair ya. Kenapa nggak fair? Karena apabila dalam satu KK ternyata peserta tersebut sudah berkeluarga, tapi memang masih dalam satu KK dan masih numpang mungkin ya dengan orang tuanya, ini bakalan nggak dapat. Padahal dia masuk kriteria ya. Jadi nggak fair apabila memang masih dalam satu KK sedangkan dia sudah berkeluarga. Kecuali memang dia sudah pecah KK, itu pasti dapat ya. Tapi yang masalahnya sekarang kan masih banyak nih yang hidup dalam satu keluarga dengan orang tuanya ya, dalam satu KK dan belum pecah KK. Nah, gimana nasibnya? Kan kasihan. Seharusnya dia dapat BSU karena masuk kriteria, tapi karena ada PKH yang diterima oleh ayahnya atau ibunya, jadinya dia nggak dapat. Nah, menurut saya sih nggak fair aja kalau memang ketentuannya seperti ini. Oke guys, itu mungkin komentar dari saya ya. Ya semoga aja buat kalian yang masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Kemnaker segera tersalurkan. Oke guys, sampai jumpa. Bye. Kemarin calon, sekarang cek status kamu tidak memenuhi syarat penerima BSU setelah 2 minggu menunggu. Oke guys, buat Reza Rizky 2525 ya. Jadi memang kalau memang awalnya itu masih calon dan sekarang tidak memenuhi syarat, mungkin perlu diingat-ingat ya, apakah dalam satu keluarga, dalam satu kartu keluarga ada yang pernah menerima program bantuan lain ya, seperti program Keluarga Harapan, ataupun dari Reza Rizky pernah terima kartu prakerja di tahun berjalan, dan bantuan program lainnya yang keluarga Reza Rizky dalam satu kakak ya, itu sudah menerima program pemerintah lainnya. Mungkin itu salah satu penyebabnya Reza. Jadi memang yang buat semua ya, buat semua peserta yang memang awalnya calon tapi sekarang tidak memenuhi syarat penerima BSU, mungkin penyebabnya ada program bantuan pemerintah lainnya yang telah diterima oleh pihak keluarga dalam satu kartu keluarga. Oke guys, semoga menjawab. Halo guys, ada penjelasan nih guys dari Kemnaker di Instagram tentang teman saya gaji besar tapi tetap dapat BSU. Nah, jadi penjelasannya yang pertama, pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, menurut gue harusnya bukan hanya perusahaan aja yang harus dikenakan sanksi apabila memang BPJS Ketenagakerjaan dalam mengkolek data upah peserta yang masuk kriteria penerima BSU salah, itu juga harus dikenakan sanksi dong, ya kan? Contoh, misalnya karyawan baru, dia baru masuk beberapa hari dan menerima gaji pro rata. Nah, gaji pro rata ini pasti dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan ya kan. Nah, bisa jadi upah pro rata ini ataupun UMK yang dilaporkan oleh HRD perusahaan. Sedangkan dia gajinya di atas 5 juta, bahkan di atas UMP, UMK setempat. Nah, ini kan nggak fair. Harusnya BPJS compare dengan bulan setelahnya. Kalau karyawan baru ya, bulan setelahnya di compare. Nah, untuk karyawan resign sama, dia harus compare dengan bulan sebelumnya. Bisa jadi dia resign dapat upah pro rata juga kalau memang tidak full terima gaji pada saat bulan dia resign. Ini harus di compare, jadi jelas bahwa upah yang dilaporkan itu sudah sesuai kriteria. Jadi jangan hanya dikenakan sanksi oleh perusahaan, kenakan sanksi juga BPJS Ketenagakerjaannya dalam mengolah data. Terus yang kedua guys, dalam hal penerima BSU tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima BSU, penerima BSU wajib mengembalikan BSU yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.
Ya, gue yakin sih kalau udah terima BSU nggak ada yang mengembaliin sih. Lagian bagaimana ngeceknya, mendeteksinya bagaimana, ya kan? Mungkin Kemnaker harus koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena untuk persyaratan data-data yang sesuai kriteria Permenaker nomor 10 2022 itu kan data awalnya di BPJS. Harusnya ya koordinasi BPJS. Udah benar belum ngasih data ke Kemnakernya? Jangan asal comot-comot aja data. Ya mungkin ini ya guys penjelasan dari Kemnaker. Semoga menambah informasi kalian. Bye-bye.